Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel pembelajaran matematika bersama saya, Selamat Triadi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional. Nah, sekarang kita ini akan masuk ke persamaan dan pertidaksamaannya. Tentunya di sini kita akan berkaitan lagi dengan aljabar ya, yaitu variabel-variabel. Nah, seperti apa materinya? Nanti kita bahas sama-sama, tapi sebelum kita ke materi inti, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe, dan silakan like dan komen jika ada yang perlu ditanyakan atau tambahan atau koreksi dari video ini ya. Baik, kita ke pembahasan persamaan dan pertidaksamaan rasional. Tentu banyak yang bertanya, terutama kepada Ananda semua yang masih kelas 10. Apa sih manfaat atau fungsi dari persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang sering sekali ditanyakan. Kalau kita eh, kalau kita mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, untuk materi persamaan dan pertidaksamaan rasional ini sebenarnya sangat banyak ya. Terutama kalau kita sudah membahas tentang geometri, yaitu bangun-bangun, baik itu bangun ruang, bangun datar. Tentunya kalau bangun ruang, bangun datar itu udah sering sekali kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk bidang, untuk bangun, itu banyak sekali aplikasinya. Nah, untuk materi yang ini adalah materi dasar ya, atau materi aljabar. Aljabar itu penunjang untuk berbagai macam penerapan matematika di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan terlalu dipusingin apa manfaat atau apa tujuan belajar dari persamaan dan pertidaksamaan rasional. Tentunya ini akan banyak sekali kalian gunakan nanti di pelajaran-pelajaran lainnya. Misalnya kalau untuk yang IPA, ya jelas ya, di pelajaran seperti fisika juga akan banyak digunakan. Kemudian di IPS tentunya banyak pelajaran, dan ada pelajaran yang punya hitung-hitungan juga ya, seperti ekonomi, geografi, itu juga ada hitung-hitungannya. Tentu nanti pasti kalian akan menggunakan berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan, baik itu rasional, mutlak, kuadrat, dan lain-lainnya. Baik, kita ke materi saja. Pertama, kita ke persamaan ya. Persamaan rasional. Persamaan rasional. Nah, kalau persamaan rasional ini sebenarnya sudah dipelajari waktu SMP atau MTS ya, di aljabar, terkait pembagian aljabar. Walaupun dulu belum diajarkan ya apa itu rasional, apa itu irasional, tapi paling tidak sudah ada dasarnya. Misalnya contoh persamaan rasional itu X min 2 per X sama dengan min 4 X tambah 3. Ini kan pecahan ya. Nah, ini bisa dicari nilai X-nya. Caranya yaitu tinggal kita kali silang saja. Jadi kita kali silang X min 2 kali X tambah 3. Ini, kemudian ini kali, ini ya min 4 kali X, min 4X. Tinggal kita uraikan yang ini untuk mencari X-nya. Kalau kita uraikan berarti ini X kuadrat min 2X plus 3X min 6. Dan ini kita pindah ke kiri ya.
Jadi plus 4x sama dengan 0. Ini kita operasikan. Min 2x tambah 3x, x ya, ditambah 4x berarti 5x min 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X min 6 plus 6 ya. X plus 6, X min 1 sama dengan 0. Jadi X-nya itu adalah min 6 atau X sama dengan 1. Itu ya. Ini namanya persamaan rasional. Nih. Soalnya contohnya contoh bentuk nomor 2 ya. 3 per 2x tambah 1 sama dengan x tambah 5 per x kuadrat tambah 2x min 3. Nah, ini cara penyelesaiannya sama ya, tinggal kali silang. Ya. Kalau mau coba ya silahkan dicoba ya. Jadi kita tidak terlalu banyak membahas persamaan rasional. Saya kira untuk persamaan rasional ini tidak ada masalah ya, tinggal kita kali silang. Ya, sudah dipelajari juga waktu SMP MTS. Jadi kita lanjutkan aja sekarang ke pertidaksamaan rasionalnya. Karena ini yang lebih berat ya, karena belum dipelajari di SMP atau MTS. Pertidaksamaan irasional itu bentuk umumnya yaitu fx per gx lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ini bisa diganti-ganti ya, kurang sama dengan, lebih dari, kurang dari ya. Yang bentuk pertidaksamaan tersebut. Dengan syaratnya adalah penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Atau gx itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau gx ini sama dengan 0, maka ini kan tidak terdefinisi jadinya. Nah, itu perlunya ada syarat. Nah, nanti ada beberapa bentuk yang akan kita bahas di pertidaksamaan ini pertidaksamaan rasional ya, bukan irasional ya. Di pertidaksamaan rasional ini ada beberapa bentuk. Yang pertama nanti kalau di atas ini bilangan biasa, kemudian nanti di sini linier kan. Kemudian misalnya di sini linier, atau di sini linier, di sini kuadrat, atau di atasnya kuadrat, di bawahnya linier. Kemudian ada lagi di sini kuadrat, di sini kuadrat. Nah, sampai pangkat 2 aja ya. Nanti di matematika peminatan kelas 11, kalau yang jurusan IPA nanti akan belajar lagi tentang polinom. Bagaimana menyelesaikan yang pangkatnya banyak. Misalnya pangkatnya lebih dari 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, nanti akan dipelajari di bab polinomial. Ya, khusus untuk IPA ya. Nah, bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berbentuk seperti ini? Kita akan coba beberapa soal. Ini kita hapus saja. Contoh ya. Soal yang pertama, misalnya 3 per x tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Kemudian soal kedua nanti kita coba 4x tambah 7 per x tambah 3 lebih dari min 1. Ini yang bentuk linier-linier ya. Kemudian yang ketiga 10 per 6 min x lebih besar sama dengan 6 per x tambah 10. Kemudian soal yang keempat, x kuadrat tambah 2x min 15 per x min 1 kurang sama dengan 0. Kemudian yang kelima, ini terakhir ya, x min 4 per x min 3
kurang sama dengan X min 3 per X min 2. Kita coba yang soal pertama dulu. Nah, untuk soal nomor 1 ini kan udah bentuk umum ya, jadi kita tidak perlu ubah. Bentuk umum itu di ruas kanannya itu harus 0. Kalau misalnya di ruas kanannya ini tidak 0, kita harus pindahkan ke ruas kiri. Oh ya, aturan di pertidaksamaan rasional itu tidak boleh kita kali silang seperti persamaan rasional ya. Ini tidak boleh kita kali silang X tambah 5 kali 0, itu nggak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena yang variabel ini kan belum jelas berapa nilainya. Kalau kita tiba-tiba kali silang, dan ternyata ini negatif misalnya hasilnya, maka tanda ini kan akan berubah. Nah, jadi cara amannya yaitu kita memindah ruas atau kita menjumlahkan mengurangi ya. Bahasa gampangnya itu kita pindah ruas. Misalnya ini ya, kita pindah ruas yang ini ke kiri. Nah, nanti aja kita coba yang nomor 2. Kita coba yang nomor 1 dulu yang sudah bentuk umum. Nah, ini caranya pertama kita buat pembuat 0 ya. Pembuat 0. Jadi pembuat 0 pembilang dan penyebut. Kalau pembilang ini karena tidak ada variabelnya, jadi kita tidak buat pembuat 0 untuk pembilang. Pembuat 0 di sini hanya untuk penyebut saja. Penyebut. Itu X tambah 5 sama dengan 0 atau X sama dengan min 5. Kemudian kita tambahin syarat lagi. Syarat dari penyebut. Syarat penyebut ya. Itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, syarat ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau ini 0 ya, jadi pecahan ini tidak terdefinisi. Maka ini menjadi X tidak boleh sama dengan min 5. Kalau kita tulis dalam garis bilangan, ini, awalnya ini min 5, dan ini lebih besar sama dengan tertutup. Tapi karena ada syarat di sini, X tidak sama dengan min 5, maka yang di sini ini terbuka ya. Nah, ini min 5. Sekarang kita cek tanda positif negatif di kedua wilayah ini. Di sini ada dua wilayah. Wilayah yang lebih dari min 5, yang wilayah kanan. Kemudian yang kurang dari min 5, yang wilayah kiri. Cara ngeceknya adalah kita ambil sembarang bilangan di salah satu wilayah ini. Sebenarnya paling gampang itu kita ambil 0. 0 itu ada di wilayah yang ini, wilayah kanan ini ya. 0 ini kita substitusi ke sini, bentuk umumnya. Kalau kita substitusi 0, maka kan ini jadinya 3/5. 3/5 itu positif. Ya, ini positif. Maka di sini tandanya positif. Nah, nanti akan selang-seling dia. Kalau di sini positif, maka di sini negatif. Seperti itu. Coba aja misalnya kita ngambil negatif 6. Negatif 6 tambah 5 kan negatif 1. 3 bagi negatif 1 itu negatif. Nah, itu untuk menentukan tanda di sini. Negatif. Kemudian arah penyelesaiannya yaitu mengikuti arah di sini. Lebih besar sama dengan 0 berarti dia akan ke positif. Kalau misalnya di sini kurang sama dengan 0 maka arahnya ke negatif. Jadi penyelesaiannya adalah ke kanan ya. X lebih dari min 5. Nah, ini X lebih dari min 5. Itu ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian gini. Nah, cukup sampai sini ya. Atau mau ditambahin X anggota bilang Aril juga boleh. Ini aja sudah cukup. Nah, ini untuk nomor 1.
Nah, sekarang bagaimana nomor 2? Nomor 2 ini 4x tambah 7 per x tambah 3 lebih dari min 1. Nah, bentuk ini kan belum bentuk umum ya. Nah, harus kita ubah ke dalam bentuk umum. Nah, ingat, di pertidaksamaan rasional tidak boleh kita kali silang. Caranya, ini kita pindah ke kiri. Atau kita tambah dengan min 1 ya. Kita tambah dengan min 1 supaya di sini 0, maka di sini jadi tambah 1. Atau cara bahasa sederhananya, bahasa gampangnya, kita pindah ruas negatif 1 ini ke kiri. Ini 4x tambah 7, x tambah 3. Ini min 1 menjadi tambah 1 ya. Lebih dari 0. Kemudian ini kita samakan penyebut. 4x tambah 7, x tambah 3. Nah, cara menyamakan penyebut ya gampang ya. Tinggal kita tulis ini penyebutnya ulang di sini. Jadi x tambah 3. Kita kali dengan ini ya. Satunya tetap seperti ini. Nah, ini kan kalau dibagi kan 1 ya. Sekarang kita gabungin nih. Ini penyebutnya udah sama. 4x tambah 7. Ini kita gabungin yang ini. Tambah. Ini kita kali ke dalam ya. 1 dengan x tambah 3 ini. Ini tetap ya. Jadi 1 kali x tambah 1 kali 3, 3 ya. Kita satukan. Per x tambah 3. Lebih dari 0. Kemudian ini kita operasikan jadi 5x tambah 10 per x tambah 3. Lebih dari 0. Nah, ini sama ya, kita buat pembuat nolnya. Pembuat nol. Yang pertama untuk pembilang, yaitu 5x tambah 10. Sama dengan 0. So, 5x sama dengan min 10. X sama dengan min 10 bagi 5, min 2. Kemudian, itu x tambah 3 sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan x sama dengan min 3. Syarat adalah x tambah 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Atau x sama dengan x tidak boleh sama dengan min 3. Ya, seperti itu. So, kalau nggak mau menulis ini langsung ke syarat, ya silahkan ya. Kita tulis dalam garis bilangan. Jadi yang paling kiri min 3 ya, terbuka. Min 2 juga terbuka. Ya. Min 2 ini mengikuti ini ya. Min 3 ini juga mengikuti ini, tapi karena syarat, ya harus terbuka kalau min 3 ini. Kalau penyebut itu pasti terbuka. Karena syaratnya tidak boleh sama dengan 0, walaupun di sini sama dengan. Nah, sekarang kita tentukan positif, negatif. Di sini tanda-tanda di sini. Paling gampang itu kita ambil 0. Paling gampang itu kita ambil X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berada di wilayah sini ya, wilayah paling kanan. X lebih dari min 2. Kita ambil 0, kita masukin ke sini. Substitusi ke sini. Ke 5X tambah 10, X tambah 3. Kita ambil 0, X sama dengan 0, kita substitusi. Ini kan 5 kali 0, 0 ya, tambah 10, 10. Ini substitusi 0, 0 tambah 3, 3 ya. Nah, ini kan positif ya. Nah, berarti di sini positif. Nanti selang-seling, di sini negatif, di sini positif. Seperti itu. Sekarang tinggal kita menentukan arah penyelesaiannya. Kalau dia lebih dari, maka dia ke kiri. Ini juga ke kanan. Gitu ya. Ke arah positif. Ingat yang dilihat itu yang bentuk umum ya. Bentuk umum yang di sini. Jangan lihat yang ini. Nah, jadi ini penyelesaiannya adalah X
X kurang dari min 3 atau X lebih dari min 2. Oke, ini aja. Nah, ini untuk nomor 2. Sekarang kita coba nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 ini kita pindah yang ruas kanan ini ke kiri ya. Jadi kita langsung aja 10 per 6 min X. Ini kita pindah ke kiri. Jadi min 6 X tambah 10. Lebih besar sama dengan 0. Sekarang tinggal kita samakan penyebut seperti tadi. Jadi 10 per 6 min X. Ini kita sama-sama kali dengan X tambah 10 ya. Ini kali X tambah 10. Ini juga kali dengan X tambah 10. Dikurangi dengan 6 kali yang ini. 6 min X per X tambah 10. Yang ini kali yang ini lagi. Ini samakan, ini cara menyamakan penyebut ya. Sama dengan 0. Ini sekarang kita gabungin yang atas. Jadi 10 X tambah 10 min 6 kali 6 min X. Penyebutnya kita tulis satu kali. 6 min X kali X tambah 10. Lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita uraikan yang atas ini menjadi 10X tambah 100 min 36 plus 6X. Yang bawahnya biarin ya. Nah, di pertidaksamaan rasional, kalau misalnya sudah berbentuk seperti ini ya, sudah difaktorkan seperti ini, jangan dikali lagi menjadi bentuk kuadrat seperti ini ya. Karena ini nanti yang akan kita pakai. Kecuali kalau misalnya di bawah ini berbentuk kuadrat seperti ini, itu harus difaktorkan. Kalau ini jangan dikali ya. Jangan dikali lagi seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan ini 10X tambah 6X menjadi 16X. 100 kurangi 36 itu plus 64 ya. Ini menjadi 6 min X kali X tambah 10 lebih besar sama dengan 0. Sekarang tinggal kita buat pembuat nolnya. Atau kalau mau sederhanakan ini juga boleh kita sederhanakan yang ini dulu ya. Sama-sama bagi 16. Jadi 16 X tambah 4 per 6 min X tambah 10. Lebih besar sama dengan 0. Kita buat pembuat nolnya. Untuk penyebut pembilang ya. Pembilang kita ambil X tambah 4 aja ya. Ini 16 ini nggak perlu diambil karena nggak ada variabelnya. Jadi kita ambil X tambah 4 itu sama dengan 0. Atau X sama dengan min 4. Kemudian kedua penyebut. Jadi penyebut yang kita ambil dua-duanya ini 6 min X sama dengan 0. Atau X sama dengan 6. Kemudian X tambah 10 sama dengan 0. Atau X sama dengan min 10. Syaratnya itu adalah yang ini ya. X tidak boleh sama dengan 6. Kemudian syarat yang kedua itu X tidak boleh sama dengan min 10 yang ini. Sekarang tinggal kita buat dalam garis bilangan. Yang paling kiri itu adalah min 10. Ingat terbuka ya, min 10 ini karena ini syarat. Min 10 terbuka, kemudian berikutnya min 4. Min 4 ini tertutup. Min 4 ini kan pembilang tadi. Pembilang ini mengikuti tanda yang di sini.
min 4, kemudian 6. 6 ini syarat. Jadi terbuka. Ini. Nah, sekarang kita cek positif negatif. Paling gampang kita ambil 0. 0 itu berada di wilayah ini. Antara min 4 dan 6. Ambil 0, substitusi ke sini. Masukin 0 di atasnya ini positif ya. Yang pembilangnya positif. Sekarang yang penyebutnya substitusi 0. Ini 0 kan positif ya. 6. Ini 0, 10 berarti 6 kali 10, 60 itu positif juga. Positif bagi positif, positif. Nah, ini negatif selang-seling. Gitu. Sekarang kita cari daerah penyelesaiannya. Karena ini lebih besar sama dengan, maka dia ke arah positif ke sini. Nah, iya. Nah, penyelesaiannya adalah X kurang dari min 10 atau X lebih besar sama dengan min 4 ya. Karena ini ada sama dengan berarti min 4-nya masuk. Kurang dari 6. Di sini 6-nya nggak boleh masuk. Makanya di sini nggak pakai sama dengan. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Oke, ini penyelesaian untuk nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 ini sudah bentuk umum ya. Jadi kita langsung faktorkan yang pembilangnya. Soalnya adalah X kuadrat tambah 2X min 15 per X min 1 kurang sama dengan 0. Kita faktorkan. Yang memenuhi yaitu 3 kali 5 ya. Tapi karena ini negatif, maka yang positif itu adalah 5-nya. Yang negatif itu 3-nya. Supaya kalau ini dikali, ini kan negatif 15. Kalau dijumlahkan 5 tambah min 3 kan plus 2 ya. Seperti itu. Dibagi X min 1 kurang sama dengan 0. Nah, ini sekarang tinggal kita membuat 0. Membuat 0 pertama untuk pembilang. Pembilang X tambah 5 sama dengan 0. Jadi yang kita ambil yang ini dulu ya. Ini X sama dengan min 5. Kemudian X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Kemudian penyebutnya X min 1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Syarat penyebut yaitu X tidak boleh sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang tinggal kita gambar di garis bilangan. Yang paling kiri itu adalah min 5. Min 5 ini tertutup ya mengikuti tanda ini karena dia berada di pembilang. Kemudian 1. 1 ini adalah penyebut. Penyebut ini tidak boleh sama dengan 1. Jadi 1 ini terbuka. Kemudian di sebelah kanannya itu 3. 3 ini tertutup karena dia berada pada pembilang. Nah, sekarang kita cek tanda positif negatif di masing-masing wilayah. Paling gampang kita ambil 0. 0 itu berada di wilayah ini ya. Antara 1 dan min 5. Kita substitusi ke sini. Substitusi 0, ini 5, ini min 3. Berarti kalau dikalikan di atasnya udah negatif ya. Negatif. Di bawahnya kalau masukin 0. Negatif 1 berarti negatif. Negatif bagi negatif. Positif. Berarti di sini positif. Di selang-seling ya. Positif, negatif. Di sini negatif, positif. Karena kurang, maka yang diambil yang ke arah negatif. Ini. Ya. Jadi, X lebih besar. Jadi, X kurang sama dengan min 5 atau
X lebih dari 1 kurang sama dengan 3. Jadi ini ya. Sekarang nomor terakhir, nomor 5. X min 4 per X min 3. Ini langsung kita pindahin ke kiri ya. Jadi X min 3, X min 2, kurang sama dengan 0. Ini kita samakan penyebut, ini X min 3 tadi. Samakan penyebut, ini X min 4 ini kita kali dengan X min 2. Ini X min 3 kali X min 2 dikurangi dengan, ini kita kali dengan X min 3 ya. Ini X min 2 kali X min 3. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Tinggal kita operasikan. Kita gabung dulu. X min 4, X min 2, min X min 3 kali X min 3. Per, penyebutnya kita tulis satu kali. Nah, sekarang kita operasikan yang ini. Kita uraikan. Jadi, X kuadrat, ya, min 4X. Kemudian, dengan ini, min 2X. Min 4 kali min 2 plus 8. Min, ini, kita uraikan yang ini menjadi X kuadrat min, langsung ya, min 3X jadi min 6X plus 9. Per, ini kita biarkan, X min 3, X min 2, kurang sama dengan 0. Ini X kuadrat min 6X plus 8, ini kita keluarkan ya, min X kuadrat, ini jadi plus 6X, min 9, per X min 3, X min 2. Kurang sama dengan 0. Ini X kuadratnya kita coret, kemudian 6X-nya juga habis ya. Tersisa 8 kurangi 9, berarti min 1. X min 3, X min 2. Kurang sama dengan 0. Nah, sisa yang kita buat pembuat nolnya itu yaitu yang apa namanya? Penyebutnya ini aja. Ini pembuat 0 itu X min 3 sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Kemudian X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Syarat X tidak boleh sama dengan 3 dan X tidak boleh sama dengan 2. Kita buat garis bilangannya 2, 3. Ini terbuka ya karena syaratnya tidak boleh sama dengan 2 dan tidak boleh sama dengan 3. Kita cek positif negatifnya. Misalnya kita ambil 0. 0 itu berada di wilayah paling kiri ya. 0, 0. Ini negatif, negatif. Min 3 kali min 2. 6 ya, jadi positif. Sedangkan di atasnya negatif. Jadi negatif bagi positif, negatif. Jadi di sini negatif. Jangan seling ya, ini positif, negatif. Penyelesaiannya ke arah negatif. Karena kurang. Nah, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk persamaan dan pertidaksamaan rasional. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar.
Mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.